Baik, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Dayanti Mnir, kelas C. Saya dari Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang temperamen dan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Dan video ini juga merupakan hasil ujian tengah semester saya. Baik, yang pertama yaitu tentang temperamen. Temperamen adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Misalnya pemarah, penyabar, periang, pemurung, introvert, dan sebagainya. Sifat emosional ini adalah bawaan atau keturunan, sehingga bersifat permanen dan tipis kemungkinan untuk dapat berubah. Temperamen juga diartikan sebagai kepribadian yang menentukan bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi di dalam hidup. Biasanya, temperamen adalah kepribadian yang sudah ada di dalam diri sejak Anda lahir. Orang yang memiliki temperamen mudah marah dikenal sebagai orang yang temperamental. Yang berikut tentang stabilitas. Stabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Ketika kita menggambarkan seorang yang gembira dan terpukul, aktif dan giat, tenang atau berhati-hati, kita sedang mengacu pada perbedaan kestabilan temperamen individu dalam kualitas dan interaksi, reaksi emosional, tingkat aktivitas, perhatian, dan pengaturan emosional sendiri. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi temperamen. Menurut Santrok 2011, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi temperamen seseorang yaitu pengaruh biologis, gender dan perbedaan budaya, serta pengaruh lingkungan, goodness of fit, dan pola pengasuhan. Baik, yang pertama yaitu pengaruh biologis. Karakter fisiologis yang beragam dianggap memiliki keterkaitan dengan temperamen tertentu. Temperamen yang terhambat atau afektif negatif dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat neurotransmitter serotonin yang dapat membuat individu rentan terhadap rasa takut dan frustasi. Kebanyakan anak-anak dengan temperamen sulit pada usia 3-5 tahun tidak memiliki penyesuaian diri yang baik ketika dewasa. Faktor biologis dan keturunan merupakan hal yang sangat mungkin mempengaruhi adanya kontinuitas. Keterkaitan antara temperamen pada masa kanak-kanak dan kepribadian pada masa dewasa berbeda-beda, tergantung dari konteks intervensi pada pengalaman individu. Yang kedua, gender dan budaya. Gender mungkin juga merupakan faktor penting dalam pembentukan konteks yang mempengaruhi temperamen. Dalam sebuah penelitian, seorang ibu akan lebih responsif terhadap tangisan bayi perempuan yang merasa terganggu ketimbang tangisan bayi laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, reaksi terhadap temperamen bayi juga bergantung pada budaya. Contohnya seperti temperamen yang aktif mungkin lebih dihargai pada kebudayaan tertentu, misalnya seperti Amerika Serikat, tetapi tidak pada kebudayaan lain seperti Cina. Perbedaan budaya pada temperamen terkait dengan perilaku dan sikap orang tua, bahkan temperamen anak sangat berbeda-beda antar kebudayaan. Yang ketiga, goodness of fit dan pola pengasuhan. Goodness of fit adalah kesesuaian antara temperamen anak dan tuntutan lingkungan yang harus dihadapi seorang anak. Contohnya seperti anak yang aktif diharuskan duduk diam dalam jangka waktu yang lama, sedangkan anak yang lambat selalu dihadapkan dengan situasi yang baru. Ketidaksesuaian antara temperamen dengan tuntutan lingkungan dapat menimbulkan masalah penyesuaian diri pada anak. Beberapa karakteristik temperamen menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi orang tua dibandingkan dengan karakteristik yang lain.
Ketika seorang anak yang rentan terhadap stres dan menunjukkan gejala rewel atau sering menangis, orang tua mereka mungkin merespon dengan mengabaikan anak atau memaksa anak untuk berperilaku sopan. Seharusnya orang tua lebih meningkatkan interaksinya kepada anak sehingga bisa meningkatkan kesesuaian antara temperamen anak dan lingkungannya. Sedangkan menurut Dario 2007, secara umum ia mengemukakan bahwa temperamen dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan di sini berarti kondisi temperamen yang dibawa sejak kelahiran anak yang bersangkutan dan ini bersifat stabil, permanen atau menetap. Contohnya seperti anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak mampu menyesuaikan dirinya, ternyata juga tak mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan hidupnya. Ada beberapa alasan bahwa faktor biologis berpengaruh besar terhadap pembentukan dan perkembangan temperamen, yaitu temperamen dipengaruhi oleh sistem syaraf, aktivitas-aktivitas perilaku dan emosi dipengaruhi oleh sistem syaraf. Proses emosi maupun temperamen terjadi pada setiap makhluk hidup. Gugahan dan pengaturan diri berhubungan erat dengan sistem fisiologis organ tubuh manusia. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini berarti sejauh mana lingkungan mempengaruhi kondisi temperamen individu. Misalnya perlakuan anak dari orang tua. Banyak anak yang ketika lahir mengekspresikan perilaku menangis dan emosi negatif selama 3 bulan. Pertama, karena hubungan orang tuanya yang tidak harmonis. Hal ini akan berubah setelah hubungan orang tua menjadi harmonis. Anak-anak menjadi tenang, mudah tersenyum dan tertawa. Temperamen anak merupakan sesuatu yang didapat dari bawaan atau keturunan. Namun, kondisi lingkungan juga dapat membantu membentuk kepribadian anak. Anak yang didukung dengan kondisi lingkungan yang positif, temperamen anak tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan. Baik, materi yang berikut yang akan kita bahas adalah teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Perlu kita ketahui bahwa Erik Erikson adalah seorang ahli psikologi yang lahir pada tahun 1902 di Jerman. Nama Erik menjadi dikenal banyak orang setelah dia mengemukakan teorinya tentang tahap perkembangan psikososial seseorang manusia dari lahir hingga tua. Teori ini diterima banyak psikolog lainnya karena dianggap sangat menggambarkan perkembangan psikososial seseorang. Erik Erikson seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya, Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang mengatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Nah, masing-masing tahapan juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja, pada usia bayi tujuan psikososialnya adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan itu tidak tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi sifat penakut. Erikson juga meyakini bahwa setiap tahap dalam perkembangan psikososial adalah penting. Ia memberi penekanan khusus pada perkembangan identitas ego. Perasaan terhadap identitas pribadi terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain dan membantu sebagai tuntutan, tindakan, keyakinan, dan perilaku sepanjang usia. Nah, yang berikut yaitu 8 tahapan perkembangan manusia menurut Erik Erikson. Yang pertama yaitu fase bayi yang berusia 0 sampai 18 bulan. Krisis atau konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya versus curiga.
di mana pada tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Orang yang paling berperan penting pada fase ini adalah ibu atau orang lain yang berperan sebagai ibu. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini adalah ketergantungan pada ibu dan mengekspresikan rasa frustasinya. Selain itu, pada fase ini, bayi tersebut seringkali merasa takut pada lingkungan sekitarnya, terutama yang tidak dikenalnya dengan baik. Yang kedua yaitu fase kanak-kanak, dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada fase ini krisis utama yang dialami yaitu otonom versus malu-malu, di mana fase ini banyak menentukan rasa percaya diri sang anak saat beranjak dewasa nanti. Pada fase ini, sosok yang paling berperan penting adalah kedua orang tua atau sosok yang dianggap orang tua. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini adalah berbicara, berjalan, harapan yang menonjol, dan mulai belajar untuk menunda kesenangan. Pada fase ini, anak-anak cenderung stres apabila berpisah dengan sosok ibu. Yang ketiga yaitu fase awal anak kecil yang berusia 3-5 tahun. Pada fase ini, seluruh anggota di keluarga sang anak sangat berperan besar dengan pertumbuhan sang anak. Krisis emosi yang paling dirasakan pada fase ini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Disinilah sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Nah, aktivitas atau perilaku utama yang menonjol pada fase ini adalah bertambahnya kosakata yang dikuasai dan mulai melakukan interaksi dengan kelompok sebaya. Namun, pada fase ini, anak-anak cenderung merasa bersalah dan minder yang diekspresikan dengan menjauhi kelompok atau menangis. Yang keempat, fase anak kecil, yaitu dari usia 5-13 tahun. Pada fase ini, krisis utama yang dialami anak adalah rasa percaya diri versus rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Hal ini juga didasari oleh fakta bahwa pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana komunitas anak tersebut sudah meluas dan tidak terbatas pada anggota keluarga lagi. Pada fase ini, sang anak cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif, sehingga mereka lebih menyukai aktivitas yang bersifat kompetitif seperti olahraga, game, dan lain-lain. Namun perlu berhati-hati karena pada fase ini sang anak akan sangat aktif dan sangat marah jika ada pembatasan. Di sini orang tua harus bijak dalam mengatur aktivitas sang anak. Yang kelima yaitu fase remaja, usia 13-21 tahun. Fase ini adalah fase paling banyak menghabiskan tenaga bagi orang tua, karena pada fase ini krisis utama yang dihadapi adalah identitas versus kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga di fase ini sang anak akan mudah terbawa emosi kelompok dan nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompok. Pada fase ini juga sang anak memiliki hasrat seksual yang lebih aktif, sehingga patut diberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. Selain itu, keinginan untuk mencari identitas dan menjadi sosok yang berguna membuat mereka marah jika harus tergantung pada orang lain. Yang keenam, fase dewasa, usia 21-40 tahun. Setelah melewati fase remaja, kini sang anak telah menjadi dewasa dan memiliki emosi yang lebih stabil. Namun pada fase ini tetaplah ada krisis yang dialami, yaitu keintiman versus isolasi, di mana pada fase ini orang tersebut sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Semuanya tergantung dari berbagai pengalaman yang dialaminya. Oleh karena itu, sosok yang sangat berperan pada fase ini adalah pasangan lawan jenis,
di mana stres utama yang dialami pada fase ini biasanya berhubungan dengan lawan jenisnya, seperti takut jika bercerai atau putus. Tidak hanya mencari pasangan, di fase ini orang tersebut juga sibuk membangun karir dan mencapai tujuan hidupnya. Yang ketujuh, fase parubaya usia 40-60 tahun. Setelah mengalami berbagai macam hal dan masalah, di fase ini seseorang memiliki krisis utama peduli dan pemandu keturunan versus stagnansi, di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu serta ingin meninggalkan suatu warisan. Namun demikian adanya kemungkinan seseorang justru merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan besar di hidupnya. Pada fase ini, keluarga kembali memiliki peran yang penting dalam hidupnya. Selain itu, institusi atau pekerjaan tempat dia bernaung juga berperan besar. Hal utama yang dilakukan pada fase ini umumnya adalah sibuk membuat ide untuk generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Sedangkan hal yang dapat membuatnya sangat stres adalah adanya interupsi pada pekerjaannya dan perpisahan dengan keluarga. Yang terakhir adalah fase lansia, yaitu usia 60 tahun ke atas. Akhirnya tibalah kita pada fase akhir kehidupan manusia, yaitu fase lansia, di mana krisis utama yang dialami pada fase ini adalah integritas versus putus asa. Rasa integritas cenderung muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar akan peran yang didapatnya selama masa muda. Sedangkan seringkali rasa putus asa ini muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah dialaminya. Pada fase ini juga sosok yang berpengaruh adalah siapapun yang dapat membuat dirinya merasa berguna. Oleh karena itu, untuk kamu yang memiliki lansia di rumahnya, usahakanlah untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk segala bantuan yang diberikannya meski sekecil apapun. Karena ucapan terima kasih tersebut membuat seseorang merasa dirinya bangga. Pada fase lansia ini, aktivitas utama yang paling disenanginya adalah berbagi pengalaman, sehingga mereka akan sangat senang jika ada teman bicara. Sedangkan hal yang paling membuatnya stres adalah perasaan tidak berguna lagi oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi temperamen dan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.